Kalimantan, sungai-sungai tua terus mengalir membelah hutan yang seakan tak pernah tidur. Bagi sebagian orang, ini hanyalah hutan biasa. Namun bagi mereka yang lahir dan besar di tanah ini, malam selalu menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Bayangan samar di tepi sungai dan ketakutan yang datang tanpa alasan. Malam ini kita akan mencoba menelusuri salah satu misteri paling mencekam dari tanah Kalimantan yang hidup di antara gelapnya hutan, dinginnya sungai malam, dan cahaya bulan yang perlahan muncul mengintip dari balik langit. Karena terkadang yang paling menyeramkan bukanlah apa yang terlihat, melainkan apa yang selama ini diam-diam mengawasi kita dari kegelapan. Sosok ini tuh memang benar-benar ada di balik air yang tenang. Kalau disebut di pinggir sungai, atmosfernya tuh langsung berubah heavy gitu. Dia digambarkan punya rupa yang hancur, rambutnya panjang, tapi warnanya aneh. Hai everyone, balik lagi sama aku Nayaka Bercerita. Dan selamat datang di set cerita kita malam ini. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua masih dalam frekuensi yang sama untuk dengerin kisah yang bakal bikin kita semua mikir 2 kali buat matiin lampu. Jadi malam ini aku nggak akan bahas soal teknik kamera atau lighting, tapi aku mau ajak kalian masuk ke sebuah scene nyata dari pedalaman Kalimantan. Sosok ini tuh memang benar-benar ada di balik air yang tenang. Jadi siapin posisi duduk yang paling nyaman, atur audionya, dan action! Oke teman-teman, kita mulai dari premisnya ya. Di tanah Borneo, tepatnya Kalimantan Barat, daerah Kayong, Ketapang, sampai aliran sungai Kapuas, ada satu nama yang kalau disebut di pinggir sungai, atmosfernya tuh langsung berubah heavy gitu. Kita panggil dia hantu bengkek. Banyak yang tanya, bengkek itu apa sih dan dari mana? Kalau kita bedah skenarionya dari para leluhur di Sungai Simpang, bengkek ini bukan hantu biasa. Dia ini adalah hasil akhir dari sebuah ritual ilmu hitam kuno. Bayangin, seseorang yang sangat haus kesaktian sampai rela menukar kemanusiaannya. Tapi di dunia nyata, nggak ada kontrak tanpa fee, dan bayaran untuk ilmu sakti si bengkek ini adalah nyawa manusia. Dia dikontrak selamanya untuk mencari tumbal di sepanjang aliran sungai. Sekarang coba kita bayangin visualnya. Dia digambarkan punya rupa yang hancur, rambutnya panjang, tapi warnanya aneh. Kuning kusam bercampur biru pucat, persis kayak mayat yang kelamaan kerendam air. Bayang nggak betapa seremnya makhluk ini guys? Tapi yang paling ikonik dan bikin disturbing adalah proporsi tubuhnya. Kaki dan tangannya besar sebelah. Konon, satu tangan panjangnya itu sangat kuat. Didesain khusus buat melilit target dan menariknya ke dasar sungai dalam hitungan detik. Tanpa suara, tanpa perlawanan. Nah,
Bagian paling tricky dari karakter bengkek ini adalah dia bukan cuma diam di bawah air. Dia punya kemampuan morphing atau menyamar. Ada kalanya dia naik ke darat. Dia bisa berubah jadi apapun yang kita anggap aman. Bisa jadi sosok manusia yang kalian kenal atau bahkan binatang peliharaan yang kelihatannya malang di pinggir sungai. Tujuannya cuma satu, memancing kalian masuk ke zona dia, yaitu air. Serem banget. Bayangin, kalian lagi di pinggir sungai, ngelihat sesuatu yang berharga mengapung, terus kalian terjun, air mulai menyentuh dada, dan tepat saat kalian merasa aman, kalian sadar kalau benda itu cuma umpan. Dan dari dasar air yang gelap, tangan dingin itu mulai mencengkram kaki kalian. Wah, aku nggak bisa bayangin sih. Warga di sana tuh udah hafal kalau ada orang hilang dan ditemukan beberapa hari kemudian dalam keadaan utuh tapi ada bekas biru di pergelangan kaki, mereka nggak perlu banyak tanya. Itu adalah tanda kalau bengkek baru saja mengambil upahnya. Pesan aku ya buat kalian, dimanapun kalian berada, melakukan suatu kegiatan atau aktivitas, sekedar jalan ke tempat baru atau dimanapun itu, selalu jaga tata krama kalian ya. Jangan pernah meremehkan ketenangan air, karena kita nggak pernah tahu apa yang sedang mengintai dari balik permukaan yang nggak tertangkap dengan mata kita. Oke, jadi itulah file rahasia kita malam ini tentang hantu bengkek. Gimana menurut kalian? Ada yang punya pengalaman serupa nggak? Atau cerita dari daerah kalian yang nggak kalah sinematik horornya? Langsung tulis di kolom komentar ya, kita diskusiin di sana. Dan jangan lupa buat tekan tombol like, share ke teman-teman kalian yang lain, dan pastinya subscribe supaya nggak ketinggalan episode horor selanjutnya. Aku pamit, tetap waspada, dan bye-bye!